Selamat bertemu kembali teman-teman mahasiswa di dalam kelas perancangan percobaan. Kali ini dalam video tutorial ini akan membicarakan mengenai transformasi data. Nah, transformasi data ini kita gunakan jika data tidak sesuai dengan asumsi ANOVA, transformasi ini dapat dilakukan. Sehingga transformasi ini dilakukan untuk menyesuaikan data terhadap asumsi ANOVA. Akan tetapi, transformasi ini tidak dilakukan untuk memberikan hasil yang diinginkan oleh peneliti. Misalnya bahwa peneliti itu tadinya menghendaki suatu perlakuan tertentu itu akan pengaruhnya lebih baik daripada yang lain. Sesudah dianalisis variannya, analisis variannya mengatakan tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan. Nah, terus peneliti itu mencoba-coba melakukan transformasi supaya nanti apa? Supaya nanti hasilnya sesuai yang diinginkan oleh peneliti. Ini tidak untuk tujuan demikian. Nah, tipe-tipe transformasi data yang umum digunakan yaitu berupa logaritmik, square root atau akar, kemudian yang arcsin. Yang transformasi logaritmik digunakan pada data cacah atau counts kita dalam mencacah ya dengan rentang yang luas, satuannya itu hingga ratusan. Contohnya misalnya banyaknya tanaman di dalam suatu plot, banyaknya hama pertanaman, nah itu kan kita mencacah ya, menghitung dalam artian mencacah. Nah, setiap nilai pengamatan ini nanti kita buatkan lognya sebelum dianalisis sehingga gambarannya ini wujud data aslinya ya. Jadi ini mengumpul di suatu nilai, kemudian sesudah kita transformasikan dengan log, ini data itu akan lebih bisa menyebar dan mendekati normalitas, mendekati distribusi normal ya. Salah satu asumsi ANOVA itu kan distribusinya kan normal kan. Nah, makanya ini dengan transformasi log ini harapannya nanti data itu akan bisa menyebar normal. Nah, kemudian yang transformasi akar atau square root dilakukan terhadap tipe data seperti banyak kejadian langka dalam suatu waktu atau di suatu tempat. Contoh misalnya serangga yang terperangkap di dalam suatu jebakan. Kemudian luas area daun, koloni bakteri dalam suatu cawan petri. Dan ini data yang nanti akan kita transformasi dengan square root ini berupa data persentase dengan rentang 0 sampai 30% dan 70 sampai 100%, maka ini direkomendasikan untuk dilakukan transformasi dalam bentuk square root. Nah, ini gambarannya data aslinya itu seperti yang ada di histogram sebelah kiri. Nah, kemudian kita transformasi dalam bentuk akar, kemudian ini akan lebih menyebar sehingga nanti akan mendekati kurva normal. Jadi ini dipergunakan untuk membuat supaya sebaran datanya itu menjadi normal. Nah, kemudian yang transformasi arsin ini dipergunakan untuk data yang persentase tetapi berbasis bilangan cacah. Sehingga nanti dalam menghitung arsin ini dari akar suatu bilangan dan rentang transformasinya itu akan 0 sampai 1. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan oleh teman-teman bahwa nanti kita dalam memilih jenis transformasi yang tepat dan yang sesuai itu tentunya disesuaikan dengan asumsi yang akan kita penuhi. Artinya asumsi yang itu menjadi prasyaratnya. Kemudian jangan lupa nanti membandingkan antara data yang sudah hasil dari transformasi dan sebelum transformasi ya. Jadi nanti ini tolong dilihat. Kemudian jika nanti menunjukkan hasilnya yang sama antara data sebelum transformasi dan yang sudah transformasi, maka sebaiknya kita memilih data yang tanpa transformasi. Nah, seandainya nanti pilihannya itu
hasil menunjukkan data transformasi itu lebih bagus, artinya misalnya karena tadi tidak terpenuhi normalitas datanya, kemudian kita transformasi data kemudian menjadi menyebar normal, ya silahkan teman-teman gunakan hasil transformasi, akan tetapi nanti penyajian rata datanya itu menggunakan rata data asli sebelum kita melakukan transformasi. Hanya nanti di bagian bawah tabel atau di bagian bawah kurva, gambar, grafik. Nah, itu perlu disampaikan bahwa sebelumnya data ini ditransformasi dengan menggunakan transformasi apa, 3 di antara salah satu tadi. Nah, jadi ini untuk variabel yang ditransformasi, penyajian data ini juga akan sama, meliputi rata dan simpangan baku dari hasil transformasi dan yang tidak ditransformasi. Jadi nanti ratanya itu menggunakan rata data yang sebelum hasil transformasi, kemudian nanti di situ akan ada simpangan baku dan koefisien of variation-nya. Jangan lupa itu juga dicantumkan. Nah, demikianlah yang bisa kami sampaikan mengenai transformasi data, jenis-jenisnya, dan cara penggunaannya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih atas perhatiannya.